Selama berkecimpung atau berkiprah di dunia kaligrafer, tepatnya dunia MTQ, tahun sebelumnya ketika MTQ Provinsi Riau, ketika penyisihan, orang tua saya ingin sekali melihat saya tampil penyisihan ya. Namun di dalam telepon saya katakan, Bu, doakan Budi atau anakmu masuk ke final, insya Allah nanti ibu bisa melihat langsung proses final gitu. Namun sedikit doa tadi, sedikit perkataan tadi justru membawa ke keajaiban yang luar biasa. Dan waktu pengumuman final, alhamdulillah saya masuk ke dalam 3 daftar finalis. Dan itu saya tunaikan hasrat ibu saya yang ingin melihat saya tampil langsung. Saya suruh ibu saya atau keluarga saya merental mobil dari kampung untuk menuju ke arena MTQ, arena pertandingan kaligrafi. Dan alhamdulillah orang tua saya bisa melihat saya langsung dari awal proses sampai akhirnya. Dan keajaiban lain adalah alhamdulillah lagi saya berhasil menempati posisi pertama dalam cabang MTQ tersebut, golongan hiasan mushaf. Ini tidak sampai begitu saja, alhamdulillah lagi. Ini syukur-syukur yang berlipat ganda. Kami para juara-juara MTQ Provinsi Riau saat itu diutus atau diberi bonus oleh pemerintah provinsi untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Ini pun menjadi keajaiban luar biasa bagi saya, bahwa tentu kita sebagai anak punya cita-cita ingin membawa kedua orang tua kita menuju ke Baitullah. Dan ini adalah keajaiban yang luar biasa dan doa dari orang tua yang sangat makbul, sehingga pada saat umroh tersebut ada titipan rezeki dari saya yang alhamdulillah dengan sedikit titipan rezeki tersebut saya bisa membawa sekali orang tua saya pergi umroh. Alhamdulillah. Ini yang sangat terkesan, keajaiban ataupun cerita yang sangat menyentuh, sangat mendalam bagi saya sendiri. Dan lagi keajaiban yang sangat berkesan bagi saya, bahwa sebelum berangkat umroh bersama orang tua saya sempat mengirimkan karya peraduan internasional As-Safir di Irak. Dalam hal ini saya mengikuti lomba ataupun golongan Khot Kufi Kairawani. Ini adalah karya yang ketiga kalinya saya kirimkan. Karya pertama nihil, hasil nihil. Karya kedua hasil nihil. Dan karya 1 dan 2 sempat saya tanyakan dengan teman Instagram tentang karya saya dan minta dikoreksi. Mereka bilang adalah karya ini sungguh aneh. Aneh maksudnya tidak seperti karya yang lain. Namun di situ tidak memutuskan semangat saya untuk terus belajar, sampai sebelum berangkat umroh sempat ngirimkan karya tadi. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan, 1,5 bulan mungkin, kisaran 2 bulan, alhamdulillah dapat kabar bahwa saya masuk ke dalam 9 besar para juara Khot Kufi Kairawani tersebut, yang mana saya menempati posisi ke-7. Walaupun itu posisi yang sangat jauh ataupun masih perlu proses yang panjang untuk menduduki yang lebih tinggi. Di antara 9 juara itu adalah salah satunya saya dari Indonesia. Yang lainnya dari Irak, dari Iran, dari Turki, dan dari Mesir. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini dapat saya pesan ataupun kesan yang sangat mendalam adalah, selain kita belajar, selain kita memperkuat usaha kita, tentulah ada doa-doa yang ikhlas oleh orang tua kita untuk kesuksesan kita.
Namun tetap kita terus belajar dan tentunya minta doa orang tua kita supaya kita makin mudah dalam belajar, makin bisa berprestasi di dunia kaligrafi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan yang saya rasakan capek mengabdi ini, mengabdikan diri bagi santri ya, menjaga kantin, keberkahannya sangat luar biasa ya. Mungkin saya sendiri yang bisa merasakan ya. Keberkahan yang saya rasakan, saya pas masuk LMK itu nggak tahu MTQ ya. Nggak tahu sama sekali MTQ, tahu MTQ itu pas masuk diklat LMK. Dan yang saya rasakan keberkahannya itu setelah ngabdi di kantin, saya bisa MTQ sana sini dan bisa jadi peserta provinsi gitu kan. Tapi belum juara di kabupaten, tapi saya bisa ke provinsi, ada rezeki gitu. Entah dari mana itu, ada yang nawarin, ada yang harus gantiinnya. Itu merupakan bagi saya sebuah keajaiban atau keberkahan selama ini ya. Yang saya tanyakan itu apa nih keberkahan yang ada dengan keluh kesah saya setiap hari nggak bisa gores. Pengennya kayak orang-orang bisa menikmati goresnya, bagus karyanya, tapi apalah daya saya bisa cuman bisa melayani, bisa disuruh santri mungkin. Itulah mungkin keberkahannya yang awalnya berawal dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai alhamdulillah bisa menjadi peserta provinsi dan lawan langsung para master nasional ya. Itu merupakan sebuah keberkahan bagi saya. Yang paling menarik perhatian saya itu selepas saya ijab kabul nikah, habis duit banyak, terus saya tidak punya uang sama sekali. Uang saya tinggal 2,5 juta. Uang 2,5 juta itu saya kasih kepada orang tua saya buat menambah menambah kalau beliau mau pulang nih ke Jawa nih, mau pulang. Jadi buat beli permen di jalan lah kira-kira gitu. Itu pun sampai ngucapin gini, "Emang kamu punya uang?" katanya gitu. Ya saya bilang saya punya uang, padahal saya tuh nggak punya uang sama sekali, man. Rp1.000 pun saya nggak punya uang di dompet. Rp1.000 cuma. ATM tuh habis semua tuh. Cuman saya juga nggak bisa membiarkan orang tua dan saudara-saudara saya ya pokoknya udah saya ikhlas lillahi ta'ala aja. Dan dari situ man, itu kebayang nggak sama ente itu seminggu sebelum Ramadan loh, saya nggak punya uang sama, dan keadaan saya sudah menikah. Dan saya setelah menikah itu saya tidak punya rumah, apalagi tidak punya kosan, apalagi rumah. Nggak punya. Dan saya ingat bulan puasa itu yang Maha Kuasa berikan kepada saya itu proyek ya wasilahnya yang menyelamatkan hidup saya itu kaligrafi lah kira-kira gitu. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak berbakti untuk kaligrafi lah gitu kira-kira. Sudah masuk ke asrama, ketemu banyak santri, itu banyak yang ngeluh, "Kok saya gini ya kak, udah lama belajar tapi masih juga nol, kayaknya nggak ada nggak ada bakatnya gitu, nggak ada perubahan." Pernah juga disampaikan sama ustadz-ustadz di LMK, sewaktu saya diklat nyantri di sini, kita jangan pesimis gitu, yang namanya belajar, kita belajar gitu. Bagus itu bukan tugas kita, bagus itu Allah yang ngasih. Yang penting itu kita terus latihan dan berusaha. Dan yakinkan sama diri sendiri kalau tulisan kita itu berubah. Dan insya Allah selalu berubah. Bahkan pengalaman saya pribadi waktu diklat, itu banyak teman-teman yang datang ke LMK itu nol. Handam untuk menulis, resam, itu mereka nggak tahu, dikiranya ini untuk apa ya gitu. Tapi keluar mereka bisa juara gitu, megang piala. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang
Kita nggak usah ngomongin bakat yang nggak tahu sama sekali, tapi dia sungguh-sungguh belajar kaligrafi, insya Allah bisa. Oh, kalau bakat yang saya tahu sih, yang bakat itu ya nomor 17 lah kayaknya gitu kalau bakat tuh. Yang penting kalau dia punya keinginan datang ke sini, saya yakin pasti dia akan masuk ke dalam sistem yang sudah ada di sini gitu. Pasti kalau sudah masuk ke sistem dan dia sungguh-sungguh, saya hakul yakin dia pasti sanggup dan mampu gitu. Apalagi punya keinginan yang di luar, maksudnya tuh di atas rata-rata gitu. Kan keinginan yang di atas rata-rata itu bisa dibuktikan. Misalkan contohnya, yang tahun kemarin itu santri yang mau datang ke sini, dia sampai 5 tahun dulu bekerja kerja batu, man. Kerja batu itu ya kerja bangunan 5 tahun. Jadi separuh dari gajinya dia sisihkan biar dia bisa berangkat ke sini, dan itu sangat luar biasa sekali perjuangan itu. Bakat itu penunjang sih sebagai menurut saya. Jadi di kaligrafi ini bukan yang bakat terus bagus, tidak. Pada dasarnya yang kita bisa terapkan dalam kaligrafi itu bukan bakat, ya. Kadang ada juga yang berpendapat, oh saya ini tidak ada bakat untuk belajar kaligrafi. Tapi sebenarnya di hot ini bukanlah bakat, tapi kerja keras. Tapi teman-teman yang mau kerja keras, mau ulet, tekun intinya di kaligrafi, insya Allah akan bisa gitu. Bukan didasari bakat, tapi dasar utamanya adalah kerja keras. Mereka yang punya keinginan berkaligrafi ataupun ingin mendalami seni kaligrafi ini, bahwa mereka pada dasarnya nggak butuh bakat. Maksudnya bukan dari keluarga seniman, bukan dari keluarga kaligrafer. Yang penting mereka mempunyai minat yang kuat untuk belajar kaligrafi tersebut. Jadi faktor gen atau faktor keturunan seniman atau apa tidak menjadi masalah. Yang penting adalah minat kita yang kuat untuk terus belajar kaligrafi. Tugas kaligrafer. Saya melihat bahwa kaligrafer ini mempunyai peran yang sangat penting dalam khazanah perkembangan Islam. Sebab memang kaligrafi sendiri merupakan produk Islam, ya, produknya umat Islam, yang mana dengan kaligrafi maka kita bisa melihat wujudnya dari Al-Quran. Jadi tugas yang penting daripada kaligrafer adalah bisa ikut melaksanakan atau melestarikan budaya Islam melalui tulisan, yang mana memang kita harus memposisikan, para kaligrafer harus memposisikan seperti para hafid, para penghafal. Mereka menjaga Quran dengan lafadznya, maka kita juga turut menjaga Al-Quran dengan tulisannya. Tugas seorang kaligrafer itu menulis lillahi ta'ala, nggak lebih dari itu. Menulis lillahi ta'ala, apapun, mau disebarkan di masyarakat, mau disebar untuk sendiri, yang penting itu nulis lillahi ta'ala. Saya hakul yakin, bahkan apa namanya ya saya pernah mengalami gitu, bukan, jadi saya pernah mengalami gini, apa namanya itu, membuat sebuah karya itu di masjid. Jadi bikin karya itu bulan puasa, saya ingat betul. Ketika saya memang tidak punya uang sama sekali, man, saya kerjakan udah lillahi ta'ala aja, plong, nggak ada beban, tanpa beban gitu. Tapi padahal itu saya ngerjain itu cuma 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu waktu itu ya tahun 2006. Tahun 2006 itu saya dikasih uang itu sekitar 9-10 jutaan gitu. Saya nggak tahu kalau misalkan orang itu akan menghargai sebesar itu uang waktu itu. Waktu itu SPP cuman kalau nggak salah 250.000 man. 250.000 itu udah plus makan.
Jadi SPP-nya tuh kalau nggak salah 120.000 kalau nggak salah. Ya apa ya? Intinya tugas kaligrafer adalah yang pertama ya sering menulis, dan di khot ini yang saya rasa gini, di khot itu mengajarkan kita arti dari sebuah kehidupan gitu saja. Jadi yang kita harus bersabar karena di khot ini tidak ada yang instan, tidak ada yang spontan. Teman-teman yang kokoh, gigih, bekerja keras untuk belajar, insya Allah bisalah mendapatkan apa yang ingin diraihnya gitu. Dan itu juga mungkin saling berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesabaran, buat kerja keras lah intinya ya di khot ini yang tidak bisa, yang nggak membosankan. Kalau pekerjaan lain mungkin masih ada yang membosankan, tapi dalam khot ini hampir semuanya menyenangkan, tidak ada yang membosankan. Baik, hal yang terberat sebelum saya berangkat ke Pulau Jawa untuk belajar kaligrafi adalah saya harus berusaha keras untuk meyakinkan orang tua saya, meyakinkan keluarga saya bahwa belajar kaligrafi ini adalah profesi yang menurut saya cukup mencerahkan di masa yang akan datang. Namun pengetahuan keluarga ataupun orang tua belum sampai seperti yang kita rasakan. Jadi mereka menganggap bahwa profesi kaligrafi ini tidak ada penerimaan pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta ataupun negeri gitu. Jadi mereka belum melihat apa sih keuntungan ataupun keunggulan untuk belajar kaligrafi ini. Namun setelah tetap berangkat ke Pulau Jawa dan belajar selama lebih kurang 8 tahun, alhamdulillah pandangan mereka sebelumnya tadinya kurang yakin dengan profesi kaligrafer ini sekarang berubah 90 derajat. Mereka lebih mendukung, lebih mensupport, karena selama ini alhamdulillah telah beberapa kali memberi hadiah mereka berupa prestasi, dan alhamdulillah bisa menuju ke Baitullah bersama orang tua saya. Jadi itu pengalaman pribadi yang sangat tidak terlupakan, alhamdulillah.